فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertemuan yang lalu kita mengambil permasalahan tentang apa? Fadil mentalkin orang yang menjelang kematian, orang yang dekat dengan kematian. Bagaimana tahu orang ini sudah mau mati? Indahnya akbar. Apakah kita tahu betul-betul tahu dia mau mati atau bagaimana? Tayyib, ya dengan tanda-tandanya walaupun kita tidak bisa memastikan. Tapi kapan saja muncul tanda-tanda yang mengarah kepada wafat, maka hendaknya segera ditalqin. Tayyib. Kenapa harus ditalqin? Atau kenapa diperintahkan untuk mentalqinnya? Tujuannya apa? Hendak Jabir. Nah, yaitu agar si mayat ini bisa menutup kehidupannya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baik. Karena ini alamat husnul khatimah. Apa keutamaan orang yang meninggal dan akhir perkataannya la ilaha illallah raka akan masuk surga? Bagaimana hadisnya? Rahman. Yang menunjukkan akhir kalimat yang diucapkan maka dia akan masuk surga. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Siapa saja yang akhir kalimat yang terucap adalah la ilaha illallah maka akan masuk ke dalam surga. Terus bagaimana metode mentalqinnya? Indaki Ali. Cara dalam mentalqin bagaimana? Dan ini yang penting harus tergambar bagaimana seorang apabila dia menemani sakit, orang yang sakit parah, metode mentalqinnya bagaimana? Baik, yang pertama, diawali dengan berzikir sendiri. Kita zikir sendiri tapi diperdengarkan kepada si sakit. Harapannya agar dia bisa mengikuti, jadi ingat. Namun apabila hal ini belum berhasil, terus Nabi perintah secara langsung, diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah dengan lembut dan hati-hati jangan sampai si sakit ini menjadi jengkel. Baik. Apabila dia sudah mengucapkan la ilaha illallah maka cukup, kita pun diam. Kapan talqin diulangi lagi Abdurrahman Kisaran? Baik, apabila dia berbicara dengan kalimat-kalimat lain selain la ilaha illallah maka hendaknya talqin diulang kembali. Baik.
Nah, sekarang kita masuk pada poin kedua. Tsaniyan, yang kedua, idza tayaqqana mautuhu ughmidat 'ainahu wa shudda lihyahu li wurudi sunnati bidzalik. Nah, sekarang kalau telah yakin bahwasanya orang tersebut wafat, maka langkah pertama apa? Dikatakan di sini apabila telah yakin kematiannya, ughmidat 'aina, kedua matanya dipejamkan agar tertutup, wa shudda lihyahu, dan dikatupkan dua rahangnya, dikarenakan datang sunnah tentang hal tersebut. Qauluhu idza tayaqqana mautu, perkataan Syekh rahimahullah ta'ala, apabila telah yakin kematiannya, bagaimana kita tahu bahwasanya betul-betul orang ini telah mati? Fi zuhuri alamatil wafati, dengan nampaknya tanda-tanda kematian. Wa minha, dan diantaranya inkhisafus sudghain, yaitu dengan apa? Mencengkungnya pelipis kedua mata. Pelipis ini kemudian apa? Cekung, legok, tahu legok, masuk ke dalam. Nah, pelipis ini masuk ke dalam. Inkhisafu as-sudghain. Kemudian wa mailul anfi, hidungnya miring salah satu sisi, hidungnya jadi menceng, miring. Orang kalau masih hidup hidungnya masih lurus. Ketika meninggal, di antara tandanya hidungnya apa? Miring. Nah, wa infisalu kaffaihi. Nah, kedua telapak tangannya sudah apa? Baik, masing-masing jarinya terpisah, tidak bisa rapat lagi. Nah, merenggang. Wastirkha'u rijlaihi, kemudian melemasnya kedua kaki. Kedua kakinya lemas. Nah, tidak ada tenaga. Wa burudatul badan, dan dinginnya badan. Nah, badan akan semakin dingin. Wa ikhtifa'u sawadil ainain, dan tersembunyinya bagian yang hitam dari kedua mata. Nah, dari pupilnya semakin apa? Mengecil, tersembunyi bagian yang apa? Hitam di mata ini. Tidak bisa dilihat lagi. Wa fil asril hadir yumkinu tayaqqun minal mauti an tariqil kashfi sariri, dan pada masa kini mungkin untuk meyakinkan tentang kematian melalui metode pemeriksaan medis dengan alat rekam jantung, demikian pula saturasinya, yaitu kadar oksigen di dalam di dalam tubuh. Ini akan diketahui kondisi orang tersebut masih hidup atau sudah wafat. Faqad nasal fuqaha ala anna man kana mautuhu fuj'atan duna mu'athiratin aw hadithin fa innahu la yustajalu fi tajhizihi wa dafnihi lihtimali hayatih. Dan para fuqaha menegaskan bahwasanya siapa saja yang kematiannya tiba-tiba, orang kemarin sehat tidur kok, tiba-tiba dikabarkan meninggal,
Siapa saja yang kematiannya tiba-tiba tanpa ada sesuatu yang menyebabkannya, tanpa ada kecelakaan, kejadian tertentu, maka tidak boleh atau tidak terburu-buru dalam menyelenggarakan jenazahnya. Nah, jangan terburu-buru melakukan prosesi penyelenggaraan jenazah, dan jangan terburu-buru untuk menguburkannya. Kenapa? Karena dimungkinkan dia masih hidup. Mungkin hanya sekedar saktatul qalb, jantungnya berhenti sejenak, kemudian setelah beberapa saat bisa bergerak lagi, bisa saja. Makanya harus syarat pertama, kawan, sebelum melakukan pengurusan jenazah harus diyakinkan wafatnya. Dan kita paling amannya ketika demikian untuk dibawa ke pemeriksaan medis. Karena apabila secara medis sudah ditetapkan, sudah tanggung jawab mereka, ya kan? Kalau kita menetapkan dengan tanda-tanda tadi ini sudah meninggal, ternyata masih hidup, bahaya. Nah, kalau sudah yakin meninggal, apa langkah pertama? Ughmidat 'ainah. Qauluhu ughmidat 'ainah yusannu taghmidu 'ainail mayyit. Disunahkan untuk menutup kedua mata mayit, yaitu merapatkan. Karena mayit biasanya ketika meninggal matanya terbelalak, matanya terbuka. Maka kedua mata itu ditutup agar terpejam. Mudahnya memejamkan kedua mata si mayit. Apa dalilnya? Li hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Abu Salamah yang saat itu sudah wafat. Nabi masuk untuk menengok Abu Salamah dalam keadaan mata beliau sudah terbelalak, terbuka lebar, sudah meninggal. Wa aghmadahu thumma qala innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memejamkan mata beliau, yaitu mata Abu Salamah, dan mengatakan sesungguhnya ruh apabila dicabut maka pandangan mata akan mengikutinya. Jadi terbelalaknya mata biasanya mandangnya kan ke arah atas. Kalau seorang perhatikan mayit yang baru meninggal, pandangan matanya terbelalak dan posisinya mengarah ke atas, berarti mengikuti sesuatu. Yang diikuti adalah ruh. Inna ruh idza qubida tabi'ahul basar. Ruh itu kalau dicabut maka pandangan mata akan mengikutinya. Dan telah dinukilkan ijma' oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang disunnahkannya hal ini. Ketika memejamkan, apakah ada zikir khusus? Tidak ada zikir tertentu dalam memejamkan mata si mayit. Tapi yang penting seseorang ketika berada di sisi mayit untuk mengucapkan doa-doa yang baik.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menutup kedua mata Abu Salamah tadi dan mengatakan innar ruha idza qubidha tabi'ahul basar fadajja nasun min ahlih, maka saat itu manusia pun ribut. Geger ketika Nabi mengatakan demikian. Faqala, maka Nabi mengatakan la tad'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaikah yu'minuna ala ma taqulun. Jangan kalian mendoakan atas diri-diri kalian doa kecuali kebaikan. Karena sungguhnya malaikat mengaminkan atas apa yang kalian ucapkan. Maka ya ucapkan doa-doa secara umum. Ya Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, diulang-ulang di sekitar mayit. Demikian pula Nabi ketika itu mengatakan Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkat derajatnya di deretan mahdiyyin. Wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin, berikan pengganti pada orang-orang yang ditinggalnya. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, ampunilah kami dan dia wahai rabbul alamin. Wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fi, luaskanlah kuburannya dan sinarilah, terangilah kuburannya. Baik. Apa hikmah dipejamkan mata si mayit? Para fuqaha mengatakan wal hikmatu fihi an alla yaqbuha manzaruh law turika irmadu. Ini hikmahnya. Kenapa kok butuh dipejamkan? Agar apa? Agar tidak buruk penampilannya. Orang melihat kalau terbelalak kira-kira ngeri atau enggak? Ngeri. Matanya terbelalak enggak dipejamkan, ya dipandang mengerikan. Maka agar tidak mengerikan ketika dipandang, maka disunnahkan untuk dipejamkan matanya. Baik. Di sini juga dari contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati jenazah awal kali meninggal, di situ apa? Mayit didoakan dengan kebaikan, juga keluarganya dengan kebaikan dari kebaikan-kebaikan akhirat. Baik, ini langkah pertama. Wa aidan yusannu taghtiyatul mayyit bi thawbin yasturu jami'a badanihi. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdin hibarah. Wa burdun hibarah naw'un min burudil Yaman mukhattatun ghaliyul athman. Dan juga disunahkan untuk menutupi mayit dengan kain yang menutupi keseluruhan badannya. Nah, ketika mau menunggu, misalnya mau persiapan untuk memandikan dan yang lainnya, nah langsung tutupi dulu. Setelah yakin meninggal, dipejamkan matanya, ditutupi keseluruhan badannya dengan kain. Nah, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika wafat ditutupi dengan burdun hibarah, kain burut Yaman ya, yang bergaris-garis dan harganya mahal. Ini saat itu yang digunakan untuk menutupi jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat. Qala wa amma in kana al-mayyitu muhriman fala yughatta ra'suh. Adapun apabila mayit ini dalam kondisi ihram, ya kalau asalnya semuanya ditutupi dari kaki sampai kepala. Tapi kalau mayitnya ihram, yaitu ketika masih ihram umrah atau ihram haji meninggal, maka tidak boleh ditutup kepalanya. Berarti yang ditutup cuma dari bagian apa? Leher ke bawah.
Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi sahihain qala bainama rajulun waqifun bi Arafah idh waqa'a an rahilatihi fawaqasathu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbain wa la tuhannituhu wa la tukhammiru ra'sah fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Tatkala seorang laki-laki sedang wukuf di Arafah, tiba-tiba dia jatuh dari kendaraannya, kemudian diinjak oleh hewan tunggangannya, ya, terinjak, ya, meninggal, jatuh, kemudian apa? Keinjak atau ketendang hewan tunggangannya, meninggal dalam kondisi ihram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mandikanlah dia dengan bidara, dengan air yang dicampur bidara. Mandikan dia dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Dan nanti akan kita bahas tentang cara memandikan secara lengkap. Wa kafinuhu fi thawbain, dan kafanilah dia pada dua pakaian, sebagaimana ketika ihram memakai izar dan rida, demikian pula ketika meninggal dikafani dengan dua pakaian, maksudnya dengan izar dan rida. Wala tuhannituhu wala tukhammiru ra'sah, jangan kalian memberi minyak wangi pada kafannya atau pada orang tersebut, dan jangan kalian tutup kepalanya, karena sesungguhnya kelak di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Ini menunjukkan bahwasanya seorang meninggal akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi meninggalnya. Makanya banyak-banyak memohon kepada Allah untuk bisa meninggal dalam kondisi yang baik, di tempat yang baik. Qauluhu wa syudda lihyah, dirapatkan kedua rahangnya dengan apa? Dengan ditali, ayrabtuhuma. Ini kalau terbuka, Pak. Tapi kalau apa? Dia sudah tertutup bagus, tidak memerlukan untuk ditali, tidak perlu ditali. Cuman kalau terbuka, tidak terkatup rapat, maka butuh apa? Ditali. Nah, agar terkatup kedua rahangnya dengan ditali dari atas kepala, diberi kain mori, kemudian apa? Diikat. Intinya agar mulutnya tertutup. Walihyan huma azmal hanak alladzani bihimal asnan. Dan yang dimaksud dengan lihyan yaitu apa? Dua tulang yang padanya tumbuh gigi-gigi, yaitu apa? Tulang rahang. Paham? Tulang rahang. Fayushaddani bi'isabatin aw khaytin aw lifafah. Kedua rahang tersebut diikat dengan isabah, dengan kain perban, atau dengan tali, atau dengan kain mori biasa. Wal faidatu min rabtihima hatta la yanfatiha al-fam wa yabqa mashdudan idza barudal mayyit. Dan faidah untuk ditali, agar apa? Tidak terbuka mulutnya. Agar tidak terbuka mulutnya. Apalagi kalau pas meninggalnya memang terbuka, untuk segera apa? Segera rapatkan. Dan ketika sudah rapat, untuk jaga-jaga agar nanti tidak terbuka, maka tetap dibantu akhwan, diberi tali untuk apa? Kedua rahangnya. Wa yabqa mashdudan idza barudal mayyit, dan akan tetap kondisi terikat apabila mayit sudah apa? Sudah dingin. Wa aidan lihifdhi an yadkhulahu hawamun aw hawa. Juga di antara hikmahnya untuk menjaga mayit, agar menjaga mayit dari kemasukan hawam, serangga-serangga.
atau hawa atau udara. Hatta fi qabri, sampai di dalam kuburnya juga dibiarkan tetap masih ditali. Nah, bagian apa? Kedua rahangnya ini agar tetap terkatup rapat. Baik. Wa yudhafu ila dzalika talyinul mafasil liyashula naqluhu wa ghusluhu wa takfinuhu. Dan ditambahkan juga langkah yang lain, yaitu melemaskan persendian. Dilemaskan persendian, apalagi ketika awal-awal meninggal persendiannya dilemaskan. Caranya, tangan ditekuk, diluruskan lagi, tangan ditekuk, diluruskan, kemudian kaki tekuk, diluruskan, biar apa? Posisi lemas, kemudian mudah untuk apa? Untuk dipindah dan juga untuk memandikan dan mengkafani, sehingga bentuknya tidak kaku. Baik. Wa yadhkuru ba'dul fuqaha wad'u hadidatin 'ala batnihi aw nahwihi min al-asya' ats-tsaqila hatta la yamtafikh batnuh. Sebagian fuqaha mengatakan hendaknya diletakkan semacam besi, ya, diletakkan semacam besi di perutnya atau yang semisalnya dari hal-hal yang memiliki sifat berat, ya, diletakkan pemberat di perut agar perutnya tidak apa? Tidak menggelembung, ya, tidak apa namanya? Membuncit besar. Ini kalau mungkin akan ditinggal cukup lama, tapi kalau memang langsung mau disegerakan, memandikan dan seterusnya, tidak perlu yang seperti ini. Baik. Wa qauluhu li wurudi sunnah bidzalik, dan berkata Syekh berdasarkan atau karena datang sunnah tentang hal tersebut, ai fi igmadhi ainai li hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha wa qad taqaddam. Itu maksudnya dalam memejamkan kedua mata. Ini haditsnya hadits Ummi Salamah telah lewat. Amma shaddul lihyain faqad nasal fuqaha min ashabil Imam Ahmad wa ghairuhum ala istihbabi dzalik. Adapun mengikat kedua rahang mayit, maka telah menegaskan yang demikian ini para fuqaha di kalangan pengikut Imam Ahmad dan yang lainnya tentang sunnahnya hal tersebut. Adapun dalil secara nas maka kita tidak mendapatinya. Tapi hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, syaddu lihyil mayyit wa talyinu mafasilihi lam yarid bihi dalil. Wa inna ma dzakarahu al-fuqaha'u rahimahumullah. Jadi mengikat kedua rahang dan melemaskan persendian ini tidak datang padanya dalil. Hanyalah para fuqaha menyebutkan hal tersebut. Kenapa? Li'anna fi syaddil lihyaini hifdzal mayyit min baqa'i famihi maftuhan wadar'an an tashwihi wajhih. Dikarenakan pada pengikatan kedua rahang ini menjaga mayit dari tetap mulutnya kondisi terbuka, dijaga agar tidak terbuka. Demikian pula untuk menutup celah buruknya wajah ketika dia terbuka, matanya terbelalak, mulutnya menganga. Nah, ini kan buruk. Ini hikmah terbesar dari mengikat kedua rahang. Wa talyinul mafasil liyashula ghusluhu wa takfinuhu. Adapun melemaskan persendian itu hikmahnya untuk mempermudah dalam memandikan dan mengkafani, dan bentuknya juga apa? Juga bagus. Nah, kadang mayit meninggal dalam kondisi meringkuk misalnya, diluruskan. Kemudian tangannya juga ditata sehingga posisinya bagus.
Dan Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala menyebutkan pendalilan dengan qiyas pada permasalahan memejamkan mata. Kenapa? Karena sama-sama tujuannya agar mayit tidak dalam kondisi buruk ketika dipandang. Dan ini dalam istidlal yang bagus. Baik, berarti ini langkah-langkah awal ketika mendapati seorang wafat, akhwan. Kalau kita bisa simpulkan berarti setelah yakin meninggalnya, langkah pertama apa? Dengan memejamkan mata. Kemudian yang kedua, berdoa dengan doa kebaikan di sisinya. Seperti Nabi mendoakan Abu Salamah, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Langkah ketiga dengan mengikat rahang. Nah, menggunakan kain, mudahnya kain mori atau kain mori yang sudah dibentuk tali, atau dengan menggunakan kain perban. Langkah yang keempat, melemaskan persendian si mayit. Kemudian langkah yang kelima baru ditutup. Nah, ditutup dengan kain yang menutupi keseluruhan jasadnya. Setelah apa? Setelah dilepas pakaiannya. Baik. Jadi butuh untuk dilepas pakaiannya agar apa? Agar tidak cepat membusuk. Kenapa? Karena apalagi pakaian yang kotor dan seterusnya. Nah, jadi setelah dilepas pakaiannya maka harus segera ditutup dengan kain yang menutupi keseluruhan jasadnya. Dengan perincian tadi, kecuali mayit yang meninggal dalam kondisi ihram. Dan menutupi keseluruhan badan mayit ini ijma' tentang kesunahannya. Kemudian langkah yang keenam, yang belum disebutkan dalam kitab kita, yaitu raf'ul mayyit 'anil ardi. Mayit diangkat dari permukaan tanah. Jangan diletakkan di lantai, tapi diangkat, diletakkan di pembaringan atau biasa di meja yang disiapkan untuk nanti memandikan. Atau kalau masih waktu menunggu, ya tetap diletakkan di tempat yang apa? Yang tidak bersentuhan langsung dengan lantai. Biasa kalau tempat kita di meja itu memudahkan bagi yang mau merawat atau mau mengurus jenazahnya. Kata Ibnu Qudamah, li'annahu asra' li fasadih, walakin ala saririn aw lawhin liyakuna ahfad lah. Wala yutrakul mayyit 'alal ardi. Jangan mayit ditinggalkan di atas permukaan tanah. Kenapa? Karena itu akan mempercepat pembusukan. Tapi diangkat, diletakkan di pembaringan atau di suatu papan agar lebih terjaga. Baru langkah yang ketujuh, al-i'lam bimautil mayyit. Baru memberitahu tentang kematian si mayit kepada orang-orang yang diharapkan untuk bisa ikut menyolati dan mengiringi jenazahnya. Karena di antara hal yang diharapkan adalah apa? Banyaknya jumlah orang yang menyolati si mayit. Nah, sebab salat mereka dan doa-doa mereka sangat bermanfaat bagi si mayit muslim. Sebagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi tahu tentang wafatnya Najasyi. Dan pemberitahuan tentang meninggalnya seseorang istilahnya an-na'yu. Naam. Fi'ilnya na'a. Na'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-Najasyi sahibal Habasyah fi yaumil ladzi mata fi. Naam. Baik.
dan na'yu merupakan sarana. Makanya pendalilan tentang disyariatkannya na'yu ini memberitahu meninggalnya seseorang dari jalur apa? Dari jalur wasilah. Kata Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, i'lamu man la tatimmu hadhihi al-umur illa bih mimma waqa'a al-ijma' ala fi'lihi fi zamanin nubuwah wa ma ba'daha. Memberitahu siapa saja yang tidak akan sempurna perkara-perkara ini kecuali dengannya. Ya. Salat tidak mungkin ditegakkan kalau tidak diberitahu orang-orang bahwasanya si fulan telah meninggal. Pengurusan jenazah, penggalian kubur. Maka di sini kita ketahui memberitahu kematian seseorang itu masyru'. Cuman dengan cara yang disyariatkan. Adapun pemberitahuan kematian dengan metode jahiliyah, dengan menyebutkan sifat-sifat kebaikannya, kemudian dengan apa? Dengan tangisan-tangisan dan yang lainnya, maka ini perkara-perkara yang bid'ah. Demikian pula yang diperingatkan oleh para ulama, memberitahu kematian dari masjid-masjid, dari mikrofon-mikrofon masjid. Ini juga adalah menyalahgunakan fungsi dibangunnya masjid. Karena masjid dibangun bukan untuk sebagai sarana pengumuman kematian. Ini termasuk kezaliman terhadap masjid yang banyak terjadi di masyarakat kita. Nah, ya sebenarnya pada masa sekarang mudah untuk menyebarkan berita kematian melalui media, melalui WA, melalui SMS atau telepon. Tidak perlu kemudian melalui mikrofon masjid. Baik. Langkah yang ke-8, ta'jilu tajhizil mayyit wujuban. Untuk menyegerakan penyelenggaraan jenazah secara wajib. Dan bahkan ini merupakan bentuk karamah si mayit. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, karamatul mayyit ta'jiluh. Di antara karamah kemuliaan suatu mayit itu adalah dengan segeranya penyelenggaraan jenazahnya. Makanya untuk bersegera ketika ada kabar untuk bersegera memandikan, mengkafani, menyiapkan kubur, kemudian menguburkannya. Baik. Langkah yang ke-9, al-mubadarah bi qada'i dainil mayyit. Untuk bersegera melunasi hutang-hutang si mayit. Kalau bisa cepatnya. Jangan sampai si mayit sudah dikubur lama baru mau mengurus hutang-hutang. Ketika mengetahui hal ini untuk bersegera. Kenapa? Karena hutang diambil dari harta pokok peninggalan si mayit sebelum dibagi sebagai warisan. Yang ke-10, al-mubadarah bi tanfidhi wasiyatil mayyit. Bersegera untuk menunaikan wasiat mayit. Jika memungkinkan, apalagi kalau kaitannya dengan perkara penyelenggaraan jenazahnya. Baik. Seperti misalnya, mayit berwasiat untuk jenazahku diurus oleh si fulan, maka hendaknya ini segera ditunaikan untuk memanggil si fulan tersebut. Siapa yang memandikan? Mungkin seorang berwasiat yang memandikan jenazahku si fulan. Apalagi di masa sekarang, Syalbani rahimahullah ta'ala menasihatkan bagi salafi, bagi ahli sunnah yang tinggal di tengah-tengah masyarakat awam, di mana banyak penyelenggaraan jenazah kalau di tangan mereka akan
diproses dengan banyak kebid'ahan. Maka selayaknya untuk dia menulis wasiat. Nah, menulis wasiat bahwasanya jika aku meninggal, hendaknya yang mengurus jenazahku adalah si fulan atau saudara-saudaraku ahli sunnah. Nah, ini akan apa? Akan memudahkan untuk tercapai pengurusan jenazahnya sesuai sunnah. Dan wasiat seperti ini wajib untuk ditunaikan. Tapi kalau dia tidak berwasiat, rentan untuk langsung diprosesi sesuai dengan apa yang ada di masyarakat dan kebid'ahan-kebid'ahan yang banyak padanya. Kemudian langkah yang ke-11, wujubul ihdad ala zaujatil mayyit. Wajibnya untuk ihdad dari semenjak meninggalnya mayit. Nah, wajib untuk ihdad bagi istri si mayit. Nah, yaitu 4 bulan 10 hari. Nah, tidak boleh memakai minyak wangi, tidak boleh keluar rumah tanpa kedaruratan, tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang indah. Ini ihdad disyariatkan bagi istri si mayit. Apabila istri si mayit dalam kondisi hamil, maka masa ihdadnya sampai melahirkan. Baik. Ini 11 langkah yang merupakan langkah awal kapan saja diketahui meninggalnya seseorang. Naam. Barakallahu fikum. Adapun tentang memandikan, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil